Ada satu ritual curang yang selalu aku lakukan dari kecil, yang mana kalau aku nggak melakukan hal ini, maka aku akan gagal dan menyesal seumur hidupku. Ritual tersebut adalah selalu baca Al-Quran dulu sebelum mulai belajar. Kok bisa? Waktu aku masih tinggal di Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, aku merasa dunia itu nggak adil. Anak-anak di kota itu punya fasilitas cukup dan internet yang super cepat. Sementara aku ranking 3 terbawah di kelas dan dicap punya IQ rendah dan harus keluar desa hanya untuk mencari sinyal internet. Dan sebagai anak pertama, aku memutar otak. Gimana cara aku bisa balap ketertinggalan ini dengan modal seadanya? Logikaku pada saat itu, kalau aku tertinggal akses di bumi, di real life, aku harus menang di akses langit dan hubungan dengan Tuhan. Dan sejak saat itu aku bikin janji kepada diriku, kalau aku nggak akan pernah mulai belajar belum aku baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Aku sadar otak dan juga fasilitasku terbatas, maka aku butuh pertolongan dari yang maha kuasa. Aku minta langsung kepada sang pemilik ilmu untuk membukakan pintu pemahaman yang gak bisa dibeli dengan kuota internet sekencang apapun. Dan hasilnya gimana? Fokusku bisa jadi lebih tajam. Mentalitas dari seorang yang minderan, gak percaya diri, mulai jadi mentalitas yang sangat percaya diri dan mental baja. Allah juga membimbing setiap langkahku dari anak desa ini untuk mendapatkan rezeki terbaik. Aku emang asalnya dari desa di Kabupaten Boyolali, tapi aku berhasil untuk jadi juara 1 Olimpiade Fisika Surakarta, berhasil mandiri secara finansial dari kedua orang tua sejak usia 17 tahun, karena aku berkesempatan untuk mendapatkan 4 beasiswa dari 3 negara berbeda, dan yang paling tinggi ada di satu program eksekutif dari satu kampus terbaik dunia, di MIT Professional Executive Education, dan sampai sekarang aku diberikan rezeki untuk berkarir profesional sebagai civil engineer di Taiwan, di mana aku membantu perusahaanku untuk membangun berbagai macam infrastruktur besar di Taiwan dan aku digaji dolar. Dan pada saat aku pulang ke Indonesia, aku diundang untuk jadi pembicara utama di ITB, UGM, UNS, dan banyak kampus besar Indonesia lainnya. Pesan untuk aku dan kita semua, jangan pernah jadikan alasan anak desa, anak kampung kurang akses informasi sebagai alasanmu untuk gak berjuang. Kalau kamu merasa kalah di fasilitas fisik, maka perbaiki koneksi spiritualmu. Kesalahan yang paling bahaya yang sering kita lakukan adalah udah tahu kita kekurangan akses fisik di dunia nyata, tapi kita juga tidak memperbaiki koneksi kita kepada Tuhan kita masing-masing. Jangan cuma sibuk mencari wifi, tapi lupa mencari sinyal ke langit. Atur jadwalmu, selipkan Al-Quran di dalamnya, dan lihat gimana Allah akan membantumu mengejar ketertinggalan yang mungkin mustahil secara logika. Mindsetku dari dulu seperti ini. Kalau mindsetmu gimana? Yuk kita sharing di comment section. Tolong bantu aku untuk share video ini ke Instagram story kamu, untuk bantu aku terus menyebarkan ilmu jariah bermanfaat di platform yang makin jedak-jeduk ini. Jangan lupa follow aku untuk jadi lebih pintar, karena aku sharing perjalananku sebagai seorang diaspora internasional seperti misalnya